Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, seperti tetesan hujan itu tidak sama intensitasnya, besar tetesannya itu dari waktu ke waktu, walaupun itu di halaman yang sama dan di waktu yang sama. Seperti juga air terjun ini, itu tidak sama volumenya, walaupun itu di waktu yang sama dan jatuh di sungai yang sama. Juga seperti sungai mengalir itu juga tidak sama besarnya, walaupun itu di sungai yang sama jumlah alirannya. Hanya seperti itu pula lah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ada 3 ayat dalam 3 surat yang berbeda Allah melapangkan rezeki manusia dan mencukupkan atau menyempitkannya. Pertama surat Al-Isra ayat 30, kedua surat Al-Ankabut ayat 62, ketiga surat Ar-Rum ayat 37. Untuk mewakilinya kita bacakan surat Rum ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Apakah mereka tidak melihat bahwa sungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkannya. Saudaraku, ada 10 pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat di atas. Pertama, lapang dan sempitnya rezeki itu dapat saja terjadi di mana dan kapan saja. Oleh karenanya, janganlah terlalu berbahagia hingga lupa diri ketika dapat nikmat, dibesarkan, dilapangkan rezeki, karena sadarilah nikmat itu dapat saja hilang dalam sekejap. Dan juga semestinya tidak berputus asa jika ditimpa musibah, disempitkan rezeki, karena sadarilah waktu dapat saja berubah dengan cepat kepada yang lebih baik. Yang kedua, lapang rezeki dapat menjadi sempit, sempitnya rezeki dapat menjadi lapang. Oleh karenanya bersiaplah seperti menabung. Ketika suatu nanti rezekimu disempitkan, kamu sudah punya tabungan, karena Allah dapat saja melapangkan rezeki yang sempit dan dapat saja menyempitkan rezeki yang lapang. Yang ketiga, lapang dan sempitnya rezeki itu tidak mesti karena usaha seseorang, tapi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang bekerja keras, banting tulang, tapi rezekinya seperti itu juga, tidak berubah. Maaf, katakanlah seperti kuli bangunan, kuli pelabuhan, tukang becak, kebanyakan rezeki mereka tetap seperti itu atau disempitkan. Tapi banyak yang tidak bekerja atau bekerja hanya berusaha hanya seadanya saja, tapi rezekinya dilapangkan, ekonominya sehat, uangnya banyak. Karena memang rezeki itu tidak mesti dan tidak mutlak karena hasil usaha manusia. Yang keempat, rezeki seseorang tidak persis sama dengan orang lain. Karena ayat di atas memberikan pelajaran juga bahwasanya dalam pemberian rezeki itu ada pembedaan. Yang kelima adalah jangankan rezeki seseorang dengan orang lain, rezeki satu orang itu saja itu berbeda dari saat ke saat. Rezeki seorang itu saja berbeda jumlahnya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Bahkan rezeki seseorang itu tidak sama jumlahnya dia terima dari tahun ke tahun. Apa yang kita makan hari ini tidak sama jumlahnya, rasanya, warnanya dengan yang kita makan dengan hari yang kemarin. Uang masuk yang kita terima hari ini itu tidak sama jumlahnya dengan uang masuk yang kita terima dengan hari kemarin. Yang keenam, lapangnya rezeki itu tidak mesti harus dipandang positif, dan sempitnya rezeki seseorang itu juga tidak harus dipandang negatif. Jangan terlalu kagum kepada harta orang yang banyak. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, kendaraannya banyak.
Siapa tahu itu hasil kebohongannya, siapa tahu itu hasil kecurangannya, siapa tahu itu hasil daripada ambisi tidak terkendali darinya, dan siapa tahu itu kerjasamanya dengan lembaga riba dan keburukan lainnya. Dan jangan terlalu menganggap remeh kepada orang yang hidupnya sederhana, ekonominya sederhana, rumahnya sederhana, kendaraannya sudah tua, tapi siapa tahu itu hasil kejujurannya, tidak membohongi orang, tidak mencurangi orang, tidak berekspansi mempergunakan harta riba, instansi riba, lembaga keuangan riba. Yang ketujuh, ketika Allah melapangkan pintu rezeki, membuka satu pintu rezeki, maka sebenarnya ada pintu yang lain yang ditutup. Dan ketika Allah menyempitkan atau menutup satu pintu rezeki, maka sebenarnya pada pintu-pintu yang lain terbuka, dan bahkan banyak terbuka. Dengan kata lain, terbuka satu pintu rezeki, ada yang tertutup di pintu lainnya. Tertutup satu pintu rezeki yang kamu inginkan itu, maka sebenarnya pintu rezeki yang lain banyak yang terbuka. Yang kedelapan, lapangnya rezeki itu bukan sebab dari malasnya seseorang bersedekah, dan sempitnya rezeki itu bukan penyebabnya dari seseorang yang rajin bersedekah. Yang kesembilan, karena Allah yang melapangkan rezeki dan menyempitkan, maka carilah rezeki itu sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jika dapat nikmat, banyak rezeki, berbahagialah sepatutnya. Ceritakanlah nikmat itu kepada orang lain. Maka adapun dengan nikmat Tuhan engkau, hadis, maka ceritakanlah. Dan ketika disempitkan, sadarilah itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan sadari pula rezeki itu bukan saja materi. Terakhir, yang ke-10, lapang dan sempitnya rezeki adalah kekuasaan Allah dan keluasan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan miskin itu adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya tidak ada gap di antara kita. Maka mestinya tidak ada lurah yang dalam di antara kita, dan tidak ada yang bukit yang tinggi di antara kita. Wallahu alam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.